Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khalifah, mahasiswa jurusan Kimia Angkatan 2018 dengan NIM K1A018068 dari Universitas Jenderal Sudirman. Saya ingin mempresentasikan tentang reaktor Fiction Bed. Pendahuluan, reaktor adalah suatu alat proses tempat di mana terjadi suatu reaksi berlangsung, baik itu reaksi kimia, nuklir, dan biologis, dan bukan secara fisika. Ada berbagai macam jenis dan bentuk yang dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor dan jenis-jenis reaktor. Untuk itulah alasan pemilihan jenis reaktor yang tepat, tujuan pemilihannya, serta parameter yang mempengaruhi rancangannya untuk proses kimia tertentu perlu diketahui. Tujuan utama dalam pemilihan jenis reaktor adalah alasan ekonomis, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta pengaruhnya terhadap lingkungan. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan jenis reaktor tertentu. 1. Mendapat keuntungan yang besar, konversi, dan efisien terbesar. 2. Biaya produksi rendah. 3. Modal kecil atau volume reaktor minimum. 4. Operasinya sederhana dan murah. 5. Keselamatan kerja terjamin. 6. Polusi terhadap lingkungannya dijaga sekecil mungkin. Dalam merancang suatu reaktor perlu diperhatikan parameter-parameter tertentu juga agar reaktor yang dibangun dapat memenuhi untuk kerja yang diharapkan, seperti waktu tinggal, volume, temperatur, tekanan, konsentrasi, dan koefisien. Pada dasarnya, dalam perancangan reaktor perlu diperhatikan faktor neraca massa dan energinya. Secara garis besar, umumnya reaktor dianggap ideal atau beroperasi dalam keadaan steady state. Dengan kata lain, besarnya massa yang masuk akan sama dengan besar massa yang keluar ditambah akumulasi. Berdasarkan penjelasan singkat tentang reaktor di atas, tentu saja dalam penyusunan reaktor bukanlah hal yang mudah. Perlu diperhatikan sekali penyusunannya baik dari luar reaktor maupun dari dalam reaktor. Faktor keselamatan pun tidak boleh dikesampingkan. Biaya operasinya termasuk besarnya energi yang akan diberikan atau diambil, harga bahan baku, upah, operator, dan lain-lain. Perubahan energi dalam suatu reaktor kimia biasa karena adanya suatu pemanasan atau pendinginan, penambahan atau pengurangan tekanan, gaya gesekan seperti pengadukan, dan lain-lain. Oleh karena itu, pentingnya mempelajari berbagai macam reaktor yang ada dalam industri. Pada kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai reaktor jenis reaktor Fiction Bed. Pengertian reaktor Fiction Bed. Reaktor Fiction Bed merupakan suatu reaktor yang mana katalis berdiam di dalam reaktor bed. Di dalam reaktor, katalis ditopang oleh suatu struktur katalis support berupa perforated tray dengan tambahan lapisan inner semacam keramik pulse dengan diameter bervariasi sesuai dengan ukuran partikel katalis baik di sisi terbawah maupun di lapisan teratas bed katalisator. Fiction bed reaktor adalah jenis yang paling penting dari reaktor-reaktor yang telah ada untuk dapat menunjang sintesis kimia. Dalam suatu reaktor, reaksi berlangsung dengan katalis heterogen pada permukaan katalis yang disusun sebagai pipa dalam reaktor. Selain sintesis kimia yang berharga, reaktor fiction bed semakin sering digunakan dalam beberapa industri penting yang menunjukkan peran vital penggunaannya. Secara spesifik, reaktor fiction bed yang ada di unit pengolahan minyak bumi dirancang oleh vendor berdasarkan kebutuhan proses. Struktur internal reaktor pun berbeda dari vendor satu dengan lainnya. Karena sifatnya yang sangat spesifik, perancangan reaktor itu sendiri biasanya juga terkait dengan lisensor prosesnya. Misalnya, perancangan reaktor fiction bed untuk unit cracking akan berbeda dengan perancangan reaktor fiction bed untuk MSDW lube catalytic dewaxing. Hal ini terkait dengan kebutuhan proses, terutama terkait dengan kebutuhan katalis yang sangat spesifik tergantung pada vendornya masing-masing. Meskipun demikian, secara umum bagian-bagian internal reaktor tetap sama. Hanya saja tiap lisensor proses maupun vendor reaktor tersebut memiliki tipikal desain masing-masing yang diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi dari reaktor tersebut. Bagian utama dari sebuah reaktor fiction bed. Reaktor fiction bed ini terdiri dari 5 bagian utama, yaitu reaktor vessel, reaktor internals, katalisator, inner, dan graded katalisator. Reaktor vessel merupakan bagian yang menyediakan tempat bagi katalis dan tempat berlangsungnya kontak antara minyak umpan dan katalis yang kemudian terjadi reaksi.
Reaktor vessel dirancang dengan dasar perancangan Pressure vessel. Kunci dari perancangan reaktor vessel ini adalah pemilihan material, allowable working pressure, dimensi, dan ketebalan dinding vessel. Reaktor friction bed biasanya digunakan untuk umpan yang mempunyai viskositas kecil. Yang kedua ada reaktor internal. Selain reaktor vessel, struktur internal reaktor juga sangat menunjukkan optimalnya kinerja dari sistem reaksi yang terjadi di dalam reaktor tersebut. Beberapa kata kunci seperti distribusi umpan, distribusi panas, fouling, distribusi lapisan katalisator, dan juga temperatur reaksi merupakan beberapa hal yang mewakili peran dari struktur internal reaktor tersebut. Secara umum, struktur internal terdiri atas feed distributor tray, skull basket, quick distributor, collection ring, inner, dan katalis grounded. Yang ketiga, katalisator. Katalisator merupakan salah satu hal vital dalam sistem reaksi di dalam reaktor. Pasalnya, pada perancangan reaktor, semua variabel proses ditentukan oleh physical properties dan kebutuhan reaksi dari katalisator. Misalnya, batasan pressure drop untuk reaksi maupun regenerasi tidak boleh melebihi crushing strength dari partikel katalisator. Begitu halnya dengan temperatur. Temperatur dibatasi oleh melting point komponen penyusun katalisator. Dan katalis grounded. Pada bed katalisator, inner bulbs diletakkan di bagian atas dan bawah katalisator. Di bagian atas katalisator, inner bulbs berfungsi meredam energi tumbukan dari aliran umpan guna menjaga distribusi katalisator di dalam bed katalisator. Di bagian bawah bed katalisator, inner bulbs berfungsi sebagai support untuk menopang katalisator dan juga menjaga agar katalisator tidak ikut mengalir keluar bed katalisator bersama aliran umpan. Graded katalisator merupakan partikel-partikel yang ditambahkan di atas ataupun di bawah katalisator di dalam bed katalisator yang memiliki fungsi-fungsi tertentu sesuai komposisinya. Fungsi graded katalisator antara lain sebagai treatment awal, penahan deposit, penyerap logam, dan lain-lain. Beberapa jenis graded katalisator ditambahkan ke dalam bed katalisator guna mengoptimalkan aktivitas katalisator. Kelebihan reaktor friction bed dapat digunakan untuk mereaksikan dua macam gas sekaligus, kapasitas produksi cukup tinggi, pemakaian tidak terbatas pada kondisi reaksi tertentu seperti eksoterm atau endoterm, sehingga pemakaian lebih fleksibel. Aliran fluida mendekati plug flow, sehingga dapat diperoleh hasil konversi yang tinggi. Pressure drop rendah. Oleh karena adanya hold up yang tinggi, maka menghasilkan pencampuran radial yang lebih baik dan tidak ditemukan pembentukan saluran atau channeling. Pemasokan katalis berunit volume reaktor besar, hold up liquid tinggi, katalis benar-benar dibasahi, kontrol temperatur lebih baik, transfer massa gas liquid lebih tinggi daripada reaktor trickle bed karena interaksi gas-gas lebih besar. Kekurangan reaktor friction bed. Resistansi difusi intrapartikel sangat besar, nilai transfer massa dan transfer panas rendah, pemindahan katalis sangat sulit dan memerlukan shutdown alat, konversi lebih rendah. Ada kemungkinan terjadi reaksi samping homogen pada liquid. Macam-macam reaktor friction bed. Bentuk reaktor friction bed dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu single bed, multi-tube, dan multi-bed. Yang pertama ada single bed. Single bed ini sebagai penyangga di katalisator dipakai butir-butir aluminia bersifat inert terhadap zat bereaksi dan pada dasar reaktor disusun dari butir yang besar makin ke atas makin kecil, tetapi pada bagian atas katalisator disusun dari butir kecil makin ke atas makin besar. Yang kedua multitube. Katalisator diisi lebih dari satu tumpukan katalisator. Friction bed dengan katalisator lebih dari satu tumpuk banyak dipakai dalam proses adiabatik. Jika reaksi yang terjadi sangat eksotermis, pada konversi yang masih kecil, suhu gas sudah naik sampai lebih tinggi dari suhu maksimum yang diperbolehkan untuk katalisator. Maka gas harus didinginkan terlebih dahulu ke dalam alat penukar panas di luar reaktor untuk didinginkan dan selanjutnya dialirkan kembali ke reaktor melalui tumpukan katalisator kedua. Jika konversi gas yang keluar dari tumpukan kedua belum mencapai yang direncanakan, tetapi suhu gas sudah melebihi tinggi dari yang diperbolehkan, maka dilakukan pendinginan lagi dengan mengalirkan gas ke alat penukar panas kedua. Kemudian dikembalikan ke reaktor yang masuk melalui tumpukan katalisator ketiga, dan seterusnya sampai diperoleh konversi yang diinginkan. Jika reaksi bersifat
termis, maka penukar panas di luar reaktor dapat digunakan untuk pemanas gas reaksi. Yang ketiga, multibed. Reaksi katalitik umumnya dilakukan dalam reaktor unggun tetap karena kesederhanaan teknologi dan operasi. Kesederhanaan ini jelas untuk adiabatik reaktor, tetapi ketika panas penting dan reaksi yang terlibat, pertukaran panas mungkin lebih untuk operasi yang optimal, untuk menghindari landasan pacu dan deaktivasi katalis. Jadi perpindahan panas sangat sering menjadi masalah utama yang dihadapi dalam desain reaktor unggun tetap. Kesimpulan, terdapat berbagai jenis reaktor yang digunakan dalam industri kimia. Reaktor sendiri berfungsi untuk tempat yang digunakan untuk mereaksikan dalam bidang industri. Salah satu jenis reaktor adalah reaktor Fiction bed. Pada jenis ini termasuk jenis reaktor untuk fase cair atau gas dengan katalisnya adalah padatan, di mana katalis tersebut hanya diam, bed atau tertidur dalam reaktor, atau juga tidak bergerak, karena yang bergerak adalah cairan atau gasnya. Bagian utama dari sebuah reaktor Fiction bed adalah reaktor vessel, reaktor internal, katalisator, inner, dan grounded katalisator. Terdapat 3 macam Fiction bed reaktor, yaitu single bed, multi-tube, multi-bed reaktor. Perbedaannya terletak pada katalisnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.